Yes, selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Pada video kali ini ada beberapa hal penting yang perlu Anda ketahui teman-teman. Terjadi FUD besar lagi. Ada beberapa info yang perlu saya sampaikan untuk Anda semua ya. Jadi sebelum kita ke situ, alangkah baiknya kita melihat dulu pergerakan global market cap koin teratas saat ini. Kita melihat di koin Gecko. Saat ini global market cap mengalami kembali down, turun 1,8% saat ini. Di kisaran 814 miliar US dollar teman-teman ya. Turunnya juga lumayan drastis ya, sangat jauh di 1 triliun US dollar. Kemudian kita pantau untuk Bitcoin kembali tembus di bawah harga 16.000 saat ini di harga 15.796 US dollar di persentase penurunannya 1,4%. Nah, kemudian menyusul Ethereum. Ethereum mengalami keadaan juga bear 2,8% turun ya. Saat ini kembali turun di harga 1.100, saat ini tepatnya 1.094 US dollar ya, mendekati turun di bawah harga 1.000 US dollar. Berikutnya ada BNB dalam 24 jam terakhir bear juga 0,9% di harga 254-an US. Kemudian menyusul ada XRP 1,8%, dia bull teman-teman ya, 1,8% ya, sangat kecil. Kemudian Cardano 1,1% bear, kemudian Dogecoin dan beberapa altcoin lainnya. Saat ini peringkat Shiba Inu mengalami penurunan. OKB, token dari OKX teman-teman ya, Exchange OKX mengalami ya performa kenaikan kapitalisasi pasar sehingga melampaui daripada si Shiba Inu. Shiba Inu saat ini mengalami penurunan 3,1% ya, hampir keseluruhan. Dan Solana mengalami performa yang sangat buruk karena mengalami penurunan peringkat ya. Saat ini sudah berada di peringkat 18 data dari CoinGecko dalam 24 jam terakhir dalam keadaan bear 2,2%. Next, berikutnya untuk top 100 koin. Perlu kalian ketahui bahwa di sini ada Hotbit token bull 7%, kemudian ada Link atau Chainlink 3,7%, FTT bull 3,5%, Litecoin, XRP, Bitcoin Cash, BNX, kemudian apa lagi nih teman-teman, ETHW dan beberapa aset kripto lain. Di sini kenaikannya sangat-sangat kecil. Untuk yang bear dalam 24 jam terakhir ada XM, kemudian Algo, Uniswap, KNT, Hex, kemudian AR, CHZ ya, KCS, KMX dan beberapa altcoin lainnya. Secara sekilas kebanyakan memang dalam keadaan merah ya. Secara sekilas kita melihat dari crypto bubbles. Baik kawan-kawan ya, kita akan mulai masuk informasi penting dari JP Morgan bahwa merek dagang JP Morgan Chase Crypto Wallet disetujui teman-teman. Jadi pengajuan ini memang sebenarnya sudah dilakukan oleh JP Morgan untuk merek dagang mereka yang mereka ajukan di sekitar tahun 2020 ya. Setelah saya mencari tahu di tahun 2020 pengajuan tersebut, dan hari ini dan di bulan November ini baru saja disetujui hal tersebut. Nah, merek baru bank dapat diterapkan ke layanan mata uang virtual dan banyak lagi, bukan hanya kripto tetapi beberapa pembayaran secara virtual lainnya. Next, request kunci. JP Morgan telah mendaftarkan merek dagang untuk dompet digital dan layanan pemrosesan mata uang kripto terkait. Merek dagang tidak secara eksklusif berlaku untuk kripto tetapi juga dapat diterapkan pada layanan keuangan lainnya ya. Saat ini perusahaan tersebut menggunakan merek dagang dengan layanan yang menyediakan subledger teman-teman, subledger ya. Setelah ditranslate ia berubah jadi subbuku bisnis, ada subledger bisnis. Nah, seperti itu. Kemudian permohonan raksasa perbankan JP Morgan ya, Chase, untuk merek dagang untuk dompet digital dengan fitur kripto telah diberikan oleh kantor paten Amerika Serikat atau Patent Office US ya. Telah
setelah lebih dari 2 tahun dalam status permohonan. Jadi permohonannya itu berproses ya 2 tahun kurang lebih ya, tahun ini baru disetujui. Kemudian next, JP Morgan telah mendaftarkan merek dompet digital menurut pengajuan ke kantor paten dan merek dagang Amerika Serikat. Banyak pengajuan merek dagang untuk dompet JP Morgan, teman-teman. Pada Juli 2020, pengajuan akhirnya disetujui pada 15 November. Teks merek dagang menunjukkan bahwa itu dapat diterapkan pada layanan online termasuk pemrosesan pembayaran cryptocurrency, transfer elektronik mata uang virtual oleh komunitas online, dan pertukaran mata uang virtual. Merek dagang tidak secara eksklusif berlaku untuk layanan kripto. Ini juga dapat diterapkan untuk layanan keuangan lainnya, termasuk rekening giro virtual, pembayaran rumah clearing otomatis, pemrosesan cek elektronik, dan pembayaran tagihan lainnya. Artinya merek dagang yang diusulkan oleh JP Morgan bukan hanya pembayaran kripto, teman-teman ya, bukan hanya digunakan untuk kripto tapi beberapa pembayaran virtual lainnya. Kalau di Indonesia misalkan seperti pembayaran tagihan listrik, pembelian pulsa, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya, informasi diantaranya adalah JP Morgan ya, merek dagang JP Morgan Chase crypto wallet disetujui ya saat ini ya, permohonannya kurang lebih 2 tahun. Kemudian ada beberapa problem lainnya. Kita akan melihat problem dari Grayscale. Perusahaan Grayscale. Grayscale tidak akan membagikan bukti cadangan atau proof of reserve baru-baru ini akibat daripada runtuhnya FTX sehingga populernya yang namanya proof of reserve, bukti cadangan dari perusahaan tersebut ya, karena kita mengetahui ya ada banyak perusahaan menyalahgunakan dana usernya sehingga satu perusahaan perlu yang namanya menerapkan proof of reserve atau bukti cadangan. Tetapi Grayscale menolak hal tersebut. Maka dari itu muncul spekulasi besar di ruang kripto. Jangan-jangan Grayscale ya teman-teman semua ya telah menyalahgunakan juga dana nasabahnya karena dia tidak bisa menunjukkan bukti atau proof of reserve ini atau bukti cadangan ini dengan alasan mereka adalah masalah keamanan. Next, Grayscale tidak akan menunjukkan bukti cadangan atau proof of reserve karena masalah keamanan setelah produk Bitcoin dan Ether-nya jatuh ke posisi terendah sepanjang masa minggu ini. Perusahaan kripto berada di bawah tekanan untuk berbagi informasi tentang kesehatan cadangan mereka setelah FTX mengajukan perlindungan kebangkrutan. Akibat dari bangkrutnya FTX ya, saya juga sudah mereview tentang Binance. Binance itu dia sudah menunjukkan kepada kita berapa aset cadangan yang dimiliki oleh Binance, teman-teman ya. Saya sudah membahasnya di beberapa video yang lalu. Binance mengeluarkan bukti cadangan tersebut dan dia menunjukkan di akun media sosial Twitter mereka. Karena masalah keamanan, kami tidak membuat ini alasannya ya, alasan dari Grayscale teman-teman ya, diantaranya bahwa karena masalah keamanan kami tidak membuat informasi dompet on-chain dan informasi konfirmasi tersedia untuk umum melalui bukti cadangan atau proof of reserve, kriptografi atau prosedur akuntansi kriptografi canggih lainnya. Nah seperti itu teman-teman. Mungkin di antara Anda tidak mengetahui apa sih Bang Grayscale ini. Baik, saya akan jelaskan kepada Anda semua. Jadi Grayscale itu adalah teman-teman perusahaan investasi yang mengelola dana aman, artinya yang mengelola dana nasabahnya. Perusahaan ini pun turut mengelola dana investor untuk kripto seperti Ethereum dan juga Bitcoin ya. Jadi pemahaman sederhananya seperti itu agar Anda mudah pahami. Nah, di sisi lain yang perlu kalian ketahui bahwa Grayscale Bitcoin Trust ini, teman-teman semua, dia mempunyai saham namanya GBTC. Saat ini dalam 24 jam terakhir ya, di sini kita melihat sahamnya turun 0,84% di harga 8,28 US dollar per lembar sahamnya. Jadi kantor pusatnya itu Grayscale berada di Amerika Serikat. Mungkin di antara Anda belum mengetahui, maka dari itu perlu saya sampaikan untuk Anda semua. Kemudian berita besar lainnya, ada FAT besar datang dari Presiden Bank Federal Reserve. Presiden Bank Federal Reserve mengatakan seluruh gagasan kripto adalah omong kosong. Apakah ini
Dia melakukan apakah ini FUD besar, teman-teman semua, sehingga kemudian mengakibatkan kembali investor mengalami ketakutan, sehingga kemungkinan besar menjual kembali aset kepemilikan mereka. Nah, Presiden Federal Reserve Bank of Minneapolis, teman-teman semua ya, namanya adalah Neil Kasheri. Nah, mengatakan crypto exchange FTX bukanlah satu perusahaan penipuan dalam industri yang serius, menyatakan bahwa seluruh gagasan kripto adalah omong kosong. Wow, ini kata dia teman-temannya sangat keras, sangat memukul orang-orang yang di ruang kripto. Dia mengatakan seluruh gagasan kripto adalah omong kosong. Presiden Fed mengklaim itu adalah, jadi Presiden Federal Reserve Bank of Minneapolis, nah dia mengklaim itu adalah hanya alat spekulasi dan kebodohan yang lebih besar. Itu menurut dia pribadi, teman-teman ya. Tentunya ini menurut saya salah satu FUD juga di ruang kripto yang dia buat. Seluruh gagasan tentang kripto adalah omong kosong, tidak berguna untuk pembayaran, tidak ada lindung nilai inflasi, tidak ada kelangkaan, tidak ada otoritas pajak, hanya alat spekulasi dan orang bodoh yang lebih besar. Itu menurut dia, teman-teman. Memang lucu juga ya pendapat dia tentang kripto ya, mungkin akibat dari runtuhnya FTX sehingga dia semakin ragu dengan ruang kripto ini. Padahal sebenarnya yang salah adalah exchange-nya ya, bukan kriptonya yang salah. Kriptonya sudah desentralisasi, sudah aman ya, tetapi karena perusahaan-perusahaan yang menyalahgunakan user, maka dari itu ya, itu yang mengakibatkan kepercayaan publik terhadap kripto semakin mengurang. Kemudian dia katakan ya, di antara yang lain, kami khawatir dengan risiko yang tidak kami ketahui di sektor non-bank. Itu termaksud aktivitas kripto yang jelas, yang dapat menimbulkan risiko yang meledak kembali ke sistem keuangan yang kami atur. Nah, seperti itu mungkin di antara Anda yang belum mengetahui latar belakang dari Neil Kasheri, Presiden dari Federal Reserve Bank of Minneapolis. Jadi dia ini, teman-teman semua ya, adalah seorang bankir, ekonom, dan juga politisi Amerika yang merupakan Presiden Federal Reserve Bank of Minneapolis sebagai asisten sementara Menteri Keuangan untuk stabilitas keuangan di Amerika Serikat ya, seperti itu. Kemudian kita akan melihat juga info penting dari sentimen. Sentimen selalu memberikan kita info-info menarik, berita-berita penting yang perlu Anda ketahui. Makanya kenapa saya tertarik untuk menyampaikan ini kepada Anda semua. Large whales, artinya paus besar Ethereum, memegang 10,9 juta hingga 1,09 miliar dolar, telah menambahkan 947.940 lagi. Ethereum kemarin senilai 1,03 miliar dolar. Ini adalah penambahan satu dari terbesar kelima dalam setahun terakhir. 4 kejadian terakhir. Harga Ethereum versus Bitcoin naik rata-rata 3,2% dalam 3 hari berikutnya, yaitu analisa teman-teman semua ya. Nah, kita melihat memang walaupun terjadi penurunan pada Ethereum, Bitcoin, tetapi pergerakan paus lagi dan lagi memanfaatkan momentum ini, melakukan pembelian pada Ethereum dan beberapa aset kripto lainnya. Ketika bull market datang, mereka akan cuan sangat besar, teman-teman. Itu menurut saya pribadi. Kita akan beri like dulu, kemudian sentimen yang lain, berita lain dari Chainlink. Chainlink tadi kita melihat dia mengalami keadaan bull ya. Kita lihat di Crypto Bubbles, Chainlink melonjak sedikit ya, sekitar 3%-an pada hari Senin, meskipun Bitcoin dan Ethereum turun. Kisah yang lebih besar adalah lonjakan alamat aktif Chainlink atau Link, simbolnya yang tiba-tiba yang mulai melonjak kira-kira ketika kejatuhan FTX terjadi dan masih naik pada level tertinggi 1 tahunan ya pada Chainlink ini. Kemudian informasi dari Well Alert, yang ini Well Alert ini selalu menginformasikan kepada kita pergerakan suatu aset kripto dikirim dari dompet mana ke dompet mana. Nah, dia selalu memantau, teman-teman. Ketika ada pergerakan suatu aset kripto secara besar-besaran, maka dia akan menginformasikan kepada kita semua. Dan perlu juga saya sampaikan untuk Anda semua, sekitar 11.678 Bitcoin dalam US dollar 184 USD ditransfer dari exchange Gemini
Mungkin di antara Anda ya kurang, game ini merupakan exchange kripto juga teman-teman ya. Dari game ini ya ke wallet yang tidak dikenal, unknown wallet yang tidak dikenal ya, sangat-sangat banyak sekali ya, 11 ribuan lebih Bitcoin. Kemudian informasi besar lainnya di sisi lain bukan hanya itu, terjadi pemindahan juga 2.719 Bitcoin dalam US dollar sekitar 42-an juta USD ditransfer dari dompet tidak dikenal ke dompet Coinbase. Wow, pergerakan kripto sangat besar telah terdeteksi yang kemudian dikabarkan oleh kita dari Well Alert ini teman-teman. Nah teman-teman semua, mungkin cukup sekian informasi kali ini ya. Saya kira waktunya sudah panjang, semoga informasi ini menambah wawasan Anda di ruang kripto sehingga Anda lebih paham apa sih yang terjadi di ruang kripto, berita-berita besar apa sih yang terjadi. Maka dari itu pastikan diri Anda terlibat bersama kami, tim Crypto Daily Indonesia. Bergabunglah bersama kami teman-teman semua dengan cara smash tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya. Nama saya Sofyan, sampai jumpa pada video besar berikutnya. See you, bye-bye.